Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang antihipertensi dari mata kuliah farmakogenomik dan farmakogenetik. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk dalam penjelasan antihipertensi. Pada kesempatan ini, ada beberapa outcome yang diharapkan dapat dipahami setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah definisi tekanan darah, hipertensi dan antihipertensi. Yang kedua, tipe dan patofisiologi dari hipertensi. Yang ketiga, gejala dan pemeriksaan hipertensi. Yang keempat, terapi dari hipertensi. Dan yang kelima adalah kajian farmakogenetik dan farmakogenomik antihipertensi. Kita masuk ke bagian yang pertama, definisi tekanan darah. Jadi, tekanan darah dapat didefinisikan sebagai tekanan yang dihasilkan oleh darah dalam pembuluh darah, di mana tekanan darah ini dipengaruhi oleh volume darah dan elastisitas dari pembuluh darah tersebut. Kemudian, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini didefinisikan sebagai tekanan darah arteri yang sangat tinggi, di mana pada keadaan normal tekanan darah sistolik itu berada di bawah 120 mm raksa dan tekanan darah diastolik itu berada di bawah 80 mm raksa. Nah, untuk keadaan hipertensi, maka keadaan hipertensi ini tekanan darah sistoliknya berada di atas atau sama dengan 140 mm raksa dan tekanan darah diastoliknya berada di atas atau sama dengan 90 mm raksa. Setelah kita tahu hipertensi itu apa, sekarang kita harus ketahui antihipertensi itu apa. Jadi, antihipertensi ini dapat didefinisikan sebagai golongan obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Berikutnya adalah tipe-tipe dari hipertensi. Nah, hipertensi sendiri ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu adalah hipertensi tipe esensial atau primer, dan yang kedua itu adalah hipertensi tipe sekunder. Nah, hipertensi tipe esensial atau primer ini adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, hipertensi ini biasa juga disebut dengan hipertensi idiopatik. Kemudian, untuk hipertensi tipe sekunder ini adalah hipertensi yang biasa juga disebut dengan hipertensi renal. Biasanya untuk hipertensi ini penyebabnya telah diketahui. Patofisiologi dari hipertensi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adalah faktor stres, konsumsi garam berlebih, obesitas, dan merokok. Yang pertama adalah faktor stres, di mana stres dapat meningkatkan aktivitas simpatik yang menyebabkan peningkatan kontraksi jantung sehingga cardiac output menjadi meningkat dan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian faktor yang kedua yaitu obesitas, di mana obesitas dapat menjadi pemicu dari hiperinsulinemia yang dapat menyebabkan fungsional vasokonstriksi dan struktural hipertrofi sehingga terjadi peningkatan resistensi periferal dan mengakibatkan tekanan darah juga meningkat. Berikutnya adalah konsumsi garam berlebih. Nah, konsumsi garam berlebih akan menyebabkan peningkatan retensi garam dan air sehingga meningkatkan preload dan fungsional vasokonstriksi. Peningkatan preload menyebabkan cardiac output meningkat, sedangkan fungsional vasokonstriksi menyebabkan peningkatan resistensi periferal sehingga tekanan darah akan meningkat pula. Faktor yang terakhir bisa karena determinasi genetik. Determinasi genetik ini berhubungan dengan peningkatan aktivitas RAAS dan penurunan ANP atau BNP yang menyebabkan retensi garam dan air. Selain itu, determinasi genetik juga bisa memicu perubahan membran sel yang dapat meningkatkan resistensi periferal sehingga tekanan darah meningkat. Nah, kita masuk dalam gejala hipertensi. Adapun gejala-gejala yang sering dirasakan penderita hipertensi diantaranya yaitu epitaksis atau yang kita kenal dengan mimisan. Biasanya pendarahan dari hidung ini disebabkan karena trauma atau infeksi sinus. Nah, penderita hipertensi juga sangat mudah marah,
telinga berdengung atau mendengar suara-suara abnormal dari dalam telinga, kemudian rasa berat di bagian tengkuk atau bagian belakang leher, serta suka tidur dan mata berkunang-kunang. Adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan pada penderita hipertensi, yang pertama yaitu wawancara dokter. Nah, wawancara dokter ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keluhan-keluhan yang dialami pasien, kebiasaan pasien, dan apakah ada riwayat penyakit pada pasien dan keluarga. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan tanda vital yaitu untuk mengukur berapa tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan. Dan pemeriksaan khusus dilakukan untuk mengetahui apakah pasien mengalami sesak nafas, kemudian dilakukan juga pemeriksaan jantung, paru-paru, saluran dada, dan dinding dada. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Biasanya dilakukan pemeriksaan darah dan imaging, yaitu berupa ronsen, USG, ekokardiografi, MRI, dan biopsi jaringan. Target obat antihipertensi yang pertama yaitu tempat kerjanya di kanal ion kalsium, golongan obatnya yaitu CCB atau calcium channel blocker. Kemudian yang bagian B, molekul pembawa yaitu golongan diuretik furosemid maupun diuretik hidroklorotiazid. Ada juga di bagian molekul pembawa yaitu reserpin yang kerjanya menghambat vesikel monoamin transporter di molekul pembawa. Kemudian di bagian C ada sistem enzim obatnya yaitu ACE inhibitor seperti captopril. Kemudian di bagian D, E, F, dan G itu di bagian reseptor tergantung protein G. Misalnya kita lihat di bagian D, bekerja di angiotensin 1 golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB seperti candesartan, losartan, dan valsartan itu bekerja di reseptor angiotensin 1 di mana transduksi sinyalnya tergandeng protein G. Kemudian di bagian E, obat-obat yang bekerja di reseptor alpha 1 yaitu antagonis alpha 1 seperti sisosin dan prasosin. Kemudian di bagian F ada juga yang bekerja di reseptor alpha 2 tapi bersifat agonis yaitu klonidin. Dan untuk di bagian G itu reseptor beta yang non-selektif seperti propanolol di beta 1 dan 2. Dia mengkonstriksi beta 2, misalnya menyebabkan dia tidak cocok dengan pasien asma. Selanjutnya terapi dari hipertensi. Nah, terapi dari hipertensi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terapi farmakologi dan yang kedua adalah terapi non-farmakologi. Nah, untuk terapi farmakologi sendiri dibagi menjadi beberapa golongan obat yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah golongan diuretik, di mana obat-obat diuretik ini akan bekerja meningkatkan ekskresi dari natrium, air, dan klor sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Contoh obat dari diuretik ini adalah hidroklorotiazid, kemudian furosemid, dan spironolakton. Kemudian golongan yang kedua ada beta blocker, di mana obat-obat beta blocker ini akan mengurangi frekuensi dan kekuatan kontraksi otot jantung dan menghambat pelepasan renin dari ginjal. Contoh dari obat-obat golongan beta blocker ini yaitu bisoprolol, metoprolol, atenolol, dan sebagainya. Kemudian golongan obat yang ketiga ada golongan ACE inhibitor. Nah, obat-obat ini akan bekerja menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Contoh obat ini ada captopril, lanopril, lisinopril, dan sebagainya. Kemudian golongan berikutnya ada angiotensin 2 reseptor blocker atau golongan ARB, di mana golongan obat ini akan memblok reseptor angiotensin 1 sehingga terjadi vasodilatasi atau peningkatan ekspresi natrium.
Contoh obatnya ini adalah candesartan, valsartan, dan sebagainya. Kemudian golongan obat yang terakhir itu adalah CCB atau calcium channel blocker, di mana obat-obat ini akan menghambat kanal kalsium atau kanal CH sehingga tidak masuk ke dalam sel, dan pembuluh darah pun tidak berkontraksi sehingga ini akan menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya itu ada amlodipin, nifedipin, dan sebagainya. Kemudian untuk terapi non-farmakologi itu ada beberapa cara. Yang pertama ada weight reduction atau menurunkan berat badan bagi orang-orang yang obesitas. Kemudian yang kedua ada adoption of dietary approach atau to stop hipertensi. Kemudian yang berikutnya itu adalah dietary. Kemudian berikutnya lagi ada regular aerobic physical activity. Kemudian moderate alcohol atau mengurangi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir ada smoking cessation atau menghentikan merokok bagi orang merokok. Ditinjau dari segi farmakogenetik, farmakogenomik pemberian obat, maka farmakogenomik bisa terjadi di fase farmakokinetik yang terkait mutasi atau polimorfisme protein enzim metabolisme khususnya CIP dan transporter. Sedangkan di fase farmakodinamik biasanya terjadi pada protein target obat seperti reseptor target obat, transporter, dan enzim target obat tersebut. Adanya mutasi atau polimorfisme gen yang mengkode protein-protein ini menyebabkan obat yang sama pada dosis terapi. Berbeda-beda efeknya pada pasien yang berbeda walaupun diagnosis penyakitnya sama. Ada pasien yang merespon lambat atau bahkan tidak merespon. Ada yang merespon dengan normal. Dan ada pula yang merespon dengan cepat. Pasien yang tidak merespon atau lambat merespon terjadi karena metabolisme obat terlalu cepat, sehingga responnya terhadap dosis biasa tidak ada. Sedangkan pada pasien yang merespon terlalu cepat terjadi karena metabolisme obat terlalu lambat, sehingga peningkatan obat terlalu tinggi dan risiko ADRS lebih tinggi. Selanjutnya adalah farmakogenetik di sistem enzim pemetabolisme obat-obat antihipertensi. Tabel di samping merupakan tabel enzim pemetabolisme pada masing-masing obat antihipertensi. Sebagai contoh obat amlodipin, enzim pemetabolismenya adalah CIP 3A, 4 atau 5. Betaxolol, enzim pemetabolismenya adalah CIP 2D6 dan CIP yang lainnya. Selanjutnya yaitu farmakogenetik protein enzim pemetabolisme beta blocker. Enzim pemetabolisme obat yang paling umum adalah enzim sitokrom P450 atau CIP, juga disebut depsiriquin. Spartein hidrosilase adalah oksidase fungsi utama yang terlokalisasi di retilikulum endoplasma yang bertanggung jawab atas biotransformasi beberapa antidepresan trisiklik, antipsikotik, beta blocker, opioid, dan banyak obat lainnya. Farmakogenetik protein target khususnya transporter untuk obat-obat diuretik tiazid. Protein targetnya adalah protein G, protein B3 subunit, di mana protein ini salah satu protein terpotong yang meningkatkan transduksi sinyal pada alel 825T, di mana protein ini berhubungan juga dengan hipertensi dan respon terhadap obat-obat golongan diuretik khususnya diuretik tiazid. Selanjutnya itu farmakogenetik ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker. ACE inhibitor merupakan pilihan obat yang pertama bekerja dengan memblok konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. ACE inhibitor adalah suatu vasokonstriktor poten dan stimulator sekresi aldosteron.
ACE inhibitor juga menghambat degradasi dari bradikinin dan merangsang sintesis zat vasodilatasi lainnya, termasuk prostaglandin E2 dan prostacyclin. Dosis awal penggunaan ACE inhibitor harus rendah dengan titrasi dosis lambat. Kemudian, angiotensin reseptor blocker bekerja dengan menghambat kerja angiotensin 2. Efektivitasnya sama dengan ACE inhibitor dan cukup efektif bagi penderita gagal ginjal, contohnya candesartan, losartan, dan valsartan. Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan hipertensi pada mata, penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat mengakibatkan retiopati dan efek yang ditimbulkan pandangan mata kabur. Pada jantung, jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung yang lama, dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung sehingga timbul rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian yang mendadak. Pada ginjal, suplai darah vaskuler pada ginjal turun menyebabkan terjadi penumpukan produk sampah yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit ginjal. Pada otak, jika aliran darah pada otak berkurang dan suplai oksigen berkurang, biasa menyebabkan pusing. Jika penyempitan pembuluh darah sudah parah, maka mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah, demikianlah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.